Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adaptive e-Learning. Di modul 3 tentang virtualisasi ini, saya akan membahas materi bab 2 tentang hypervisor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cila Rahmania dengan kode asisten CLR. Langsung saja ke pengertian hypervisor. Dalam membicarakan virtualisasi data center, kita pasti mendengar dan menggunakan hypervisor. Hypervisor merupakan aplikasi ataupun perangkat keras yang dapat membuat, menjalankan, dan melakukan manajemen virtual machine. Hypervisor juga dapat dikatakan sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operating system untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Selanjutnya yaitu tipe hypervisor. Ada dua jenis tipe hypervisor. Yang pertama yaitu hypervisor tipe 1 atau bare metal architecture. Hypervisor tipe ini berjalan langsung di atas perangkat keras server. Artinya, tidak diperlukan sistem operasi lain untuk menjalankan hypervisor tipe 1 ini. Dengan begitu, hypervisor memiliki akses langsung ke hardware tanpa harus melewati OS. Contoh hypervisor tipe 1 adalah VMware ESXi. Kalau dilihat dari teknik virtualisasi yang digunakan, jenis 1 ini adalah jenis hardware assisted. Yang kedua yaitu hypervisor tipe 2 atau host architecture. Hypervisor tipe ini berperan sebagai software untuk menjalankan dan mengatur virtual machine. Akses resource hardware yang dibutuhkan oleh virtual machine harus melewati OS. Contoh hypervisor tipe 2 adalah VMware Server. Tipe 2 ini lebih cenderung ke OS Assisted Hypervisor atau para virtualization dan juga full virtualization. Selanjutnya yaitu macam-macam software hypervisor. Yang pertama yaitu VMware. VMware adalah salah satu hypervisor paling matang yang ada di pasaran saat ini. VMware dikatakan sebagai produk komersial yang paling berhasil dalam membawakan performa VM yang hampir sama dengan bare metal. VM biasanya closed source dan spesifikasi VM tidak dapat melebihi spek host atau non-oversell. Yang kedua yaitu KVM atau Kernel Based Virtual Machine. KVM merupakan sebuah hypervisor virtualisasi open source yang pertama kali ada di kernel Linux pada Februari 2007. Dan pada saat sekarang, KVM merupakan hypervisor yang matang dan paling banyak dipakai untuk urusan virtualisasi. Untuk menjalankannya, umumnya KVM dipakai dengan menggunakan OS Linux sebagai host machine-nya. Karena KVM merupakan teknologi virtualisasi penuh, maka agar KVM dapat berjalan, diperlukan dukungan teknologi ekstensi virtualisasi Intel VT atau AMD-V di prosesor. KVM biasanya open source dan spesifikasi VM tidak dapat melebihi spek host atau non-oversell. Yang ketiga yaitu Xen. Xen merupakan hypervisor virtualisasi open source. Xen sendiri dapat menjalankan dua macam virtualisasi dalam satu host, yaitu Xen Paravirtualization atau PV, yang bekerja layaknya container dan hanya mendukung OS berbasis Linux. Dan yang kedua yaitu Xen Full Virtualization atau HVM yang dapat menjalankan OS berbasis Linux dan Windows. Yang keempat yaitu OpenVZ. OpenVZ merupakan platform virtualisasi berbasis Linux. Kelebihan dari OpenVZ yaitu OpenVZ sangat efisien research. Sedangkan kekurangan dari OpenVZ yaitu
OpenVZ hanya dapat menjalankan sistem operasi yang berbasis Linux, karena VM OpenVZ berjalan di atas kernel khusus yang sudah di-patch dan dikustomisasi untuk menjalankan OpenVZ. Dan kekurangan lainnya yaitu tidak dapat melakukan pengubahan pada kernel guest-nya, yang berarti kernel yang dipakai oleh host juga akan dipakai oleh guest atau VM. OpenVZ ini biasanya open source. Yang kelima yaitu VirtualBox. Software ini cukup populer sebagai virtual machine x86 yang memiliki banyak fitur dan mudah digunakan. Selain itu, VirtualBox juga dilisensikan di bawah GPL. Untuk host, software ini mendukung Linux, Windows, Macintosh, dan Open Solaris. Oke, sekian materi tentang hypervisor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Adaptive Network Laboratory. Dan untuk info lebih lanjut bisa dilihat di website, Line, dan Instagram Adaptive Network Laboratory. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.